wasiat Syekh Ibrahim bin Ali Al-Majbuli. Syekh Ibrahim teh sebenarnya nama dari awal bukan siapa-siapa, boro-boro profesor doktor, walaupun dia tinggal di Mesir tapi tidak mengenyam pendidikan, dikenal ummi. Syekh Ibrahim Al-Majbuli itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi sejak kecil ia sering bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia berguru utamanya pada ibunya dan juga kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang menceritakan pada ibunya. Ketika mimpi itu selalu sering diungkapkan kata ibunya, ceng mun bahasa urang. Lamun ngimpi wungkul mah ketemu sareng kanjeng Nabi can jadi lalaki. Lamun hayang jadi lalaki sing ketemu langsung jeung Rasulullah yakdotan. Nah, maka Syekh Ibrahim Al-Majbuli walaupun ayah di anak ayam ummi, tapi beliau selalu heran ate ummi tapi rajin tadarus Al-Quran. Kita nulis mah bisa, tamaca bisa, tapi Quran bisa. Dan beliau ketika baca Al-Quran itu hatinya langsung terang benderang. Jadi apa yang ia pahami itu ia mengerti. Satu, begitu bertemu dengan Rasulullah, banyak wasiat-wasiat Rasulullah yang disampaikan langsung kepada Syekh Ibrahim Al-Majbuli. Maka ada Thariqah Al-Majbuliyah itu ada. Beliau hidup di zaman ulama mutakhirin setelah Imam Nawawi tahun 800-an Hijriah. Umurnya lebih dari 100 tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun umurnya. Tapi beliau itu tidak pernah nikah, jomblo sampai wafatnya. Tong ditiru jomblo mantong. Jadi beliau tidak pernah menyentuh perempuan. Tapi walaupun tidak pernah menyentuh perempuan, Syekh Ibrahim Al-Majbuli tidak pernah ihtilam, tidak pernah bermimpi keluar mani, belum pernah. Hari-harinya ia habiskan hanya untuk zikir dan ibadah. Murid-muridnya banyak, murid-muridnya justru mayoritas alim alama. Di antara murid dan muridnya lagi, berarti muridnya murid itu Imam Sya'roni yang ngarang kitab Minahus Saniyah ini. Kita tahulah Imam Sya'roni itu ulama besar, wali di zamannya. Rata-rata karangan kitab Imam Sya'roni itu hanya dibaca. Omoh tentang thariqah, omoh tentang hati, tentang fikih pun kita tahu Mizanul Kubro itu Asy'aroni itu. Perbandingan 4 madhab. Itu murid dari muridnya Syekh Ibrahim Al-Majbuli. Jadi ini teh wasiatna Syekh Ibrahim Al-Majbuli yang dijelentrekeun, yang dijelaskan ku Imam Asy'aroni. Nah, Syekh Ibrahim Al-Majbuli pertama kali berbicara tentang istiqomah fit taubah. Jadi dia hanya menjelaskan tentang taubat. Kita tahu kitabnya Imam Nawawi anu populer dan sangat diterima oleh semua karangan, yaitu Riyadhus Shalihin. Bab pertamanya fit taubah. Taubat juga, tapi di sini bukan taubatnya, istiqomah fit taubah. Pertama kali wasiatnya itu alaika ayyuhal akh bil istiqomah fit taubah. Dulur. Jadi walaupun murid-murid ia anggap saudara semua. Istiqomahlah dengan taubat. Apa sih taubat? Taubat itu kalau menurut bahasa ar-ruju', kembali. Jadi beres acara pulang ka imah cek bahasa mah ngaranna tobat teh. Balik deui. Itu menurut bahasa. Tabayatubu ay roja'. Kalau menurut syariah yang dikatakan tobat adalah kembali dari perbuatan yang tadinya tercela menjadi baik. Itu menurut syariah. Yang tadinya
tercela jadi terpuji. Bahkan dari khilaful aula menjadi yang lebih baik lagi. Nah, maka dalam taubat itu Syekh Imam Sya'roni Dasamat Isbul Masbulimah hanya alaika ayyuhal bil istiqamah fit taubah. Enggak sakitu. Nu ngajelaskeun Imam Sya'roni bahwa taubat itu ada bidayah dan ada nihayah. Apa bidayahnya? Bidayahnya itu untuk kelas ecek-ecek taubat itu bertobat dari dosa besar. Ketika melakukan dosa besar, kaduhung tuluy ngaku setelah ngaku kemudian minta ampun, itu minta ampunan itu disebut dengan tobat minal kabair. Setelah kabairnya tidak ada, minas shaghair dari dosa jaksil, bahkan dari makruhat, dari khilaful aula, bahkan yang paling luar biasa tobat dari kerenteg hate merasa aya. Ari kita kan lamun maksiat ngerasa salah tobat, itu tobatul awam itu. Kalau tobatul khawas, orang khusus, tobat itu asy'ur bil wujud, merasa kita ada, merasa kita bisa berbuat, merasa kita bisa ibadah. Eta teh perlu ditobatan, karena seolah-olah kita itu memiliki haul, memiliki kuwah, memiliki kemampuan, padahal hakikatnya yang bisa bikin ibadah kita, yang bisa bikin taat kita adalah Gusti Allah. Jadi ngerasa bisa pun itu disebut salah dan merasa salah sehingga perlu ditobati. Itu orang khusus itu. Dari khawatir. Nah, itu masih kene bidayah. Nihayahnya tobat itu ketika kita sempat meleng dari syuhud kepada Rob. Nah, itu perlu ditobati. Jadi keseharian kita itu harus selalu ingat, hadir dan ya menyaksikan zat Allah. Walaupun secara zahir zat Allah itu karena kata keterbatasan kita di dunia tidak mungkin bisa dilihat. Tapi sing yakin Gusti Allah itu wujud ayah. Sing yakin bahwa Gusti Allah itu bisa dilihat. Ada. Allah itu ada. Tidak bisa tampak bukan karena Allah tidak ada, tapi karena ketidakmampuan kita untuk melihat zat Allah. Jangankan kita. Dulu Nabi Musa saja ketika kaumnya pengen melihat zat Allah, kemudian beliau munajat, saru Gusti Allah, coba lihat gunung. Fangdur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih ada, nanti kamu bisa melihat saya. Dan baru nur Allah yang didohirkan, gunung sudah hancur, 40 orang, satu riwayat 80 orang yang ikut Nabi Musa dalam munajat di gunung Sinai pun mereka meninggal dunia, tidak hanya pingsan tapi mati. Walaupun kemudian begitu kajian Nabi Musa sadar, mohon Gusti atuh hirup gendei, lamun ternyata mereka mati, kita pulang ke lembur disangkana mereka dibunuh ku saya semua. Jadi hidupkan lagi, mereka akhirnya hidup lagi dengan izin Allah. Tapi atharul maut, tapak urut mati nate aya kene. Bauna bau bangke awak nate, mandi pakai sabun, pakai deodoran, pakai segala macam, tetap kambe bangke. Yang kedua, baju lamun dipakai persis seperti kafan, babari ambrol. Nah, itu mereka yang tadinya kelewatan menta ka Gusti Allah, hal yang kurang tidak sewajarnya. Nah, maka di akhir surat Maidah kalau nggak salah, kalau kita berdoa jangan sampai di luar nalar, jangan seperti kaum Bani Israel. Kaum Nabi Musa mentana rupa-rupa sampai yang ninggal Gusti Allah teh. Umat Nabi Isa sarua parahna. Bahkan kaum Hawariyin, kaum Hawari itu umat pilihan Nabi Isa, jumlahnya hanya 13 orang.
Jadi kaum Nabi Isa itu, Nabi Isa wafat, umatnya pengikutnya itu baru 313. Dari ke 313 itu kulluhum ummiyun, mereka bodoh, teu bisa nanaon, hanya 12 orang yang disebut kaum Hawariyun, itu pilihan kaum yang membackup dakwah Nabi Isa. Itu pun minta diperlihatkan kekuasaan Allah. Nabi Isa atuh urang hayang dahar makanan surga sugan turun ke langit. Cara bisa tong macem-macem we kahoyongna, tapi hayang nyaho kan bisa kawas naon rasana. Engke maneh siap taat siap. Moal bakal nyimpang moal. Allah ayat Nabi Isa kena berdoa, Angzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairun raziqun. Beres berdoa, munajat, turun makanan dari langit. Satu riwayat itu makanan teh bentuknya daging manuk masih girinyih keneh nos. Pokoknya luar biasa lah. Aturannya makanan datang, silahkan makan sawargna, tapi wayahna tong nimbel, tong nyumputkeun, tong bawa kresek dia bawa ka uman tong dahar we sawargna. Aya kresekan eueuh ya. Kade. Dilarang sok makan sawargna. Aturannya seperti itu. Begitu hidangan telah tersaji. Satu riwayat dalam nampan besar, satu riwayat memang terbagi beberapa makanan. Maka kaum Hawari mangga kanjeng Nabi Isa, engkau yang memulai. Kanjeng Nabi, na'udzubillah min dzalik. Saya tidak akan makan makanan ini karena saya takut kalau makan makanan ini nanti ketika saya tidak bisa memegang janjina murka Allah yang turun. Akhirnya teu aya nu wani ngadahar makanan eta. Wah, sieun. Karena sudah diminta dan sudah datang, maka aja bisa berkata, silakan ayyuhul fuqara wal masakin, sok nu miskin silakan dalalahar. Niscaya setelah makan jadi kaya. Nu panyakitan silakan dahar. Antu beres dahar, insyaallah pakana damang dan sebagainya lah dari manfaat makanan itu. Maka karena melihat khasiatnya yang luar biasa, ting ayat nu jomblo pakana menang jodoh, ting teh aya keterangan teh. Ayo lawan miskin jadi beunghar. Maka makan semua. Dan terbukti yang tidak makan nu tadina sakit angger sakit, nu tadina miskin angger miskin, tapi mereka yang makan nu tadina sakit jadi sehat, nu tadina miskin jadi beunghar dan sebagainya lah. Ngan hanjakal eta panangan katuhura dahar pangan kencana ngantongan ongko. Itulah pengkhianatan Bani Israel. Masya Allah, luar biasa. Itu permintaan-permintaan yang di luar nalar. Maka dalam akhir surat Maidah itu diantara adabnya kita berdoa, sok meminta kepada Allah apa-apa yang mungkin dan wajar terjadi. Jadi lamun, tema lamun. Kaleresan urang teh ya usaha kawas kieu, pengusaha besar lain gitu. Tong hayang menta Gusti abdi pasien helikopter tak can wayahna. Eta mah gede teh. Wajar lamun Gusti atuh urang teh motor teh doyok sugan ganti nu rada alus masih wajar eta nya. Tapi ketika sudah tidak wajar itu suul adab. Tos balik deui. Jadi merasa i'tiraf atau nabi yang merasa bahwa kita itu wujud pun sudah termasuk ketidaksopanan. Bahkan ketika meleng ti Gusti Allah pun kita juga sudah termasuk perlu ditobati. Itu ulama-ulama orang-orang pilihan. Wa qalu ulama anna min syarri taubat al-iqla' wal azm alla ya'uda titik. Bahwa syarat tobat itu hanya dua saja kata ulama. Satu, iqla', mencabut seluruh perbuatan-perbuatan buruk. Jadi lamun biasa maksiat, eureunnan maksiatna. Satu. Yang kedua, azam, merencanakan tidak akan kembali lagi. Udah cukup. Jadi ketika ada ulama mengatakan bahwa syarat tobat itu ada 5. Di antaranya selain i'tiraf juga ada an-nadam, ngarasa kaduhung. Tuluy dibuktikan dengan a'malus sholihah,
dengan amal masoli, kemudian kita minta ampunan, itu bentuk cabang atau napi pemahaman dari kedua hal itu, i'tiraf dan nadam. I'tiraf ngaku, nadam kaduhung, udah cukup. Andaikan jalma kemudian merasa dua itu tidak cukup atau kekeh, lamun hanya i'tiraf dan nadam saja tidak cukup, maka lihatlah kanjeng Nabi Adam alaihissalam ketika beliau bertobat dituntut oleh Allah itu hanya dua. Satu, i'tiraf ngaku, maka kalimat yang dipagahan ku Gusti Allah kan Nabi Adam ketika tobat setelah 100 tahun dalam satu riwayat. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi, yang digarisbawahi kalimatin. Berarti Allah, kanjeng Nabi Adam diberi amalan bahasa kasarna ku Gusti Allah rupa kalimatin, kalimat-kalimat, dan sebab kalimat-kalimat itu fataba alaih, Allah kemudian menerima tobat Nabi Adam. Apa kalimat anu dibengkelan ku Gusti Allah pakai tobat? Kalimatna bukan astagfirullah, bukan, tapi Rabbana dzolamna anfusana, itu dalam rangka i'tiraf, ngaku dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bukti bahwa kanjeng Nabi i'tiraf ngaku Gusti kuno teh zalim nganiaya. Itu bentuk i'tiraf. Maka hanya dengan i'tiraf dan nadam, dengan bukti wa illam taghfir lana lanakunal khasirin itu nadam, maka dua hal itu sudah cukup menjadi syarat tobat. Cuman, logikana ketika jalma sudah nadam, sudah kaduhung, pasti azam. Jalma geus ngarasa kaduhung, pasti azam, tidak akan mengulangi lagi. Maka nadam itu diibaratkan seorang ibu saking jengkel naka anak anu liwar, anaknya ditempeleng, jebrek. Barang ditempeleng langsung menyon, kelepak-lepak mati. Kira-kira si indung lamun boga anak nakal ditempeleng di mual. Mual. Aduh kadung cenah tadi tanya. Mual deui, sakumali warna mual bang tempeleng deui tah. Itu ngaran nadam teh sapertos kitu. Kaduhung pisan. Sehingga karena kaduhung mual diulangi deui. Tidak akan terjadi deui, maka azam Allah yauda, merencanakan tidak akan kembali deui, itu dalam rangka nadam kene karena kaduhung sehingga tidak mungkin mengulangi lagi. Tobat kita bisa disebut nadam ketika sudah merasa seperti ibu tadi, nempeleng anaknya sampai mati, mual nempeleng deui. Jadi lamun masih kene astagfirullahaladzim, isukan masih hayang kene, komo sabarangan canakeun teu kaduhung acan, itu belum nadam namanya, belum sampai derajat tobat nasuha anu kalak bakal ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka nadam itu salah satu faktor yang menyebabkan munculnya syarat-syarat tobat yang lain. Ari tobat ka Gusti Allah mah sakumaha gedena dosa asal tong syirik pasti dihampura. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, tapi selain syirik pasti Allah akan mengampuni. Itu sareng Gusti Allah. Jeung deui alas samahah babari sareng Gusti Allah mah. Asal tadi teh syaratna kacumponan. Nu panghesena nyaeta zalim ka sesama makhluk. Kalau zalim ka diri sorangan, walaupun itu bukan ka Allah, tapi hakikatnya kepada Gusti Allah masih mending ka diri sorangan. Tapi ketika menyangkut dengan orang lain, sepertos pakaitna jeung harta, banda pakaya atau harga diri, maka itu tidak hanya dibutuhkan nadam jeung i'tiraf wungkul, tapi ada syarat-syarat yang lain, termasuk diantaranya adalah istihlal. Maka di
tradisi di negara kita ada halal bihalal itu dalam rangka ini istihlal. Dalam rangka istihlal supaya hal-hal yang tadinya dilakukan oleh kita terhadap orang lain, merugikan orang lain, itu dihalalkan lah, kecilna, besarna, ada syarat lain. Maka ketika minta ampun kepada sesama makhluk, minta maaf ke sesama makhluk, kadang lebih susah daripada taubat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi teh? Udah ya? Entah. Ya, mungkin dianggap cukup sekian saja. Itu sebagian kecil dari uraian yang tadi. Mangga untuk lebih cilentrekna, lebih jelasna diulas bareng-bareng. Ngarana ge ngopi cenanya saling melengkapi. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.